Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dwi Mega Rahman dari Prodi Akuntansi 2019. Saya akan menjelaskan topik 9 yaitu pengenalan software Zahir Accounting. Pengenalan Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan, penyusunan, dan pembuatan laporan. Grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi lainnya. Selanjutnya, fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat beberapa perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Nah, kalau fasilitas menu itu ada file, setting, plugin, tutup buku, window, F1 atau petunjuk. Nah, yang A ini klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data dan menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Melalui menu setting, Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang, dan hutang usaha. Saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Selanjutnya itu ada menu tutup buku. Ini Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Selanjutnya yaitu ada fasilitas Zahir Accounting, yaitu yang D. Melalui menu window, Anda akan dapat menutup semua jendela atau form yang telah dibuka, menampilkan atau menyembunyikan panel samping. Yang terakhir itu ada Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training, mendownload update terbaru, mengklik email kritik, saran dan pertanyaan kepada pihak PT Zahir Internasional, dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Selanjutnya di sini ada fasilitas modul, itu ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan laporan. Kalau dashboard itu digunakan untuk melihat tampilan grafik di antara neraca atau laba rugi, analisis rasio keuangan, dan melihat juga reminder piutang atau hutang yang jatuh tempo. Selanjutnya itu ada data-data, itu digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Selanjutnya itu ada buku besar, itu digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Nah, di sini ada modul penjualan. Fasilitas yang dapat di modul penjualan itu ada jurnal penjualan, yaitu untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Selanjutnya itu ada jurnal pembayaran piutang usaha, yaitu jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, itu untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Selanjutnya itu ada jurnal penghapusan piutang usaha, yaitu untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return, atau atas terjadi pembatalan pesanan. Nah, yang terakhir itu ada modul pembelian. Beberapa fasilitasnya itu ada jurnal pembelian, yaitu menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Nah, terus ada jurnal pembayaran hutang usaha, yaitu untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Selanjutnya itu ada jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, itu untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang yang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Selanjutnya itu ada jurnal penghapusan hutang usaha, yaitu untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali atau return. Nah, selanjutnya itu ada modul kas dan bank. Modul itu digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, fasilitas itu transfer kas masuk, kas keluar, rekonsiliasi bank. Nah, ini ada penjelasannya di samping. Selanjutnya ada modul persediaan. Fasilitasnya itu ada jurnal penyesuaian persediaan, jurnal pemindahan barang, stock of none, dan penentuan harga jual. Nah, di sini ada yang hal itu ada laporan di akhir accounting tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tetapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik dan analisis rasio, dan laporan lainnya. Nah, terus terakhir ini ada search, yaitu fasilitas ini itu bergunakan untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database
data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Nah, ini penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang itu di jurnal umum, nanti saldo, buku besar, jurnal penyesuaian, buku besar pembantu, langsung neraca lajur. Nah, ini tampilannya nanti itu informasi perusahaan, seperti ini, nama perusahaan, alamat perusahaan, kota, negara, kode pos, telepon atau fax, atau email, dan website. Nah, di sini ada buat data baru, tampilannya tuh bakalan seperti ini. Itu ada bulan, tahun, untuk buku akhir tahun, bulan Desember, terus ada lokasi dan nama file. Nah, ada ini ada buat data baru. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu ada jenis usahanya, ada bidang usaha dan keterangannya. Setelah itu ada tampilan menu utama, ini bakalan seperti ini nanti. Nah, terus setelah data perusahaan diinput ke dalam Zahir Accounting Software, langkah berikutnya input saldo awal akun, akan tetapi sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Seperti ini contohnya piutang usaha itu piutang dagang, persediaan satu persediaan barang dagang, hutang usaha hutang dagang, penjualan produk satu itu penjualan barang dagang, HPP pagar satu itu harga pokok penjualan. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama klik modul data, klik data rekening, terus yang kedua ada switch mode di posisi bawah, pilih kode akun yang akan disesuaikan, yang terakhir itu ada klik kanan, pilih edit. Ini tampilannya, langkah-langkah penyesuaiannya. Setelah itu ini ada langkah-langkah tambah akun baru. Nah, di sini saldo awal akun, tampilannya seperti ini. Ini saldo awal akun. Ini langkah-langkah penyesuaian akun. Oke, kita langsung lanjut aja ke aplikasi Zahirnya ya guys. Nih, yang pertama kita buat data baru. Nah, nama perusahaannya itu kita tulis PT. Untuk alamat perusahaannya, kita tulis Jalan Kemang Selatan, kotanya kita tulis Jakarta, negaranya kita tulis Indonesia, kode posnya kita 12345, teleponnya 02134556. Emailnya kita bisa pakai email kita aja. Ini aku tulis Andini dmr26@gmail.com. Ini bisa dikosongin aja, habis itu kita langsung pilih lanjutkan. Untuk bulannya itu kita pilih yang Januari tahun 2018, tutup akunnya itu Desember. Langsung kita lanjutkan aja. Nah, nomor departemennya itu 1, kode departemennya itu yang ini 1. Habis itu lanjutkan. Nah, tampilannya seperti ini ya, habis itu langsung proses. Ini ditunggu dulu ya. Maaf ya guys kalau agak lama.
Nah, ini jenis usahanya. Bidang usahanya itu perdagangan umum, habis itu lanjutkan aja. Nah, habis itu ini oke. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Langsung selesai. Selanjutnya kita pilih yang data-data. Itu data rekening. Nah, ini kita bisa switch dulu. Nah, terus tampilannya bakalan seperti ini. Nah, nah, di sini tuh yang tadi di layar itu piutang usaha udah jadi piutang dagang. Oh iya, piutang usaha jadi piutang dagang, terus langsung kita pencet, terus langsung kita oke. Ini namanya kita ganti jadi piutang dagang. Langsung rekam. Setelah itu ada persediaan satu, kita cari dulu. Ini persediaan satu, namanya kita ganti jadi persediaan barang dagang. Langsung rekam. Setelah itu ada utang usaha. Nah, ini ada utang usaha. Utang usaha kita ganti jadi utang dagang nanti namanya. Nah, terus ada penjualan produk. Kita add data dulu. Penjualan produk.
Ini kita ganti dulu. Yang hutang lancar. Hutang dagang. Seperti ini, langsung rekam. Habis itu kita pencet yang file, alat bantu. Sorry, yang maksudnya setting saldo awal. Habis itu kita pencet yang saldo awal akun. Nah, seperti ini. Kasnya itu sebesar 3.500.000. Ini nggak usah pakai petik ya. Nggak usah pakai titik. Habis itu banknya sebesar 25.500.000. 25.500.000 tuh harga. Setelah itu yang udah dari sini aja. Nah, ini kita isi sesuai yang tadi di layar. Kita cari dulu, itu ada piutang dagang sebesar 4.550.000. Setelah itu ada persediaan barang dagang itu sebesar 13.815.000. Ada asuransi dibayar muka sebesar 2.300.000. Setelah itu ada kendaraan sebesar 125 juta. Setelah itu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 12.500.000. Seperti ini. Setelah itu ada hutang dagang sebesar 16.875.000. Setelah itu ada hutang gaji. Hutang gaji sebesar 2.115.000.
Utang bank sebesar 81.375.000. Setelah itu ada modal disetor sebesar 35.500.000. Setelah itu ada laba ditahan sebesar 26.300.000. Langsung rekam. Sekian yang sudah saya bisa jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.